Halo semua, kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah perkembangan anak berkebutuhan khusus Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro akan menjelaskan tentang gangguan sensori penglihatan. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti kita akan membahas lebih dulu mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Tipe anak berkebutuhan khusus memiliki macam-macam penyebutan yang sesuai dengan bagian diri anak yang mengalami hambatan, baik telah ada sejak lahir maupun karena kegagalan atau kecelakaan pada masa tumbuh kembangnya. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada gangguan sensori penglihatan. Jadi, apa itu gangguan sensori penglihatan? Anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan sensori pada penglihatan atau biasa disebut dengan istilah anak tunanetra. Asal kata tunanetra dijabarkan berdasarkan dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna sendiri memiliki arti rusak, sedangkan netra memiliki arti mata. Maka, definisi dari tunanetra adalah seseorang yang memiliki kerusakan maupun hambatan yang terdapat pada organ mata. Lalu, bagaimana sih dengan macam-macam gangguan sensori pada penglihatan? Di antaranya, dijabarkan berdasarkan 3 karakteristik. Yang pertama adalah kategori ringan, yaitu jika tajam penglihatan berkisar kurang 6/12 sampai lebih dari 6/18. Artinya, jika anak normal bisa melihat benda pada jarak 12-18 meter, maka anak dengan gangguan penglihatan ringan baru mampu melihat benda dengan jelas pada jarak 6 meter. Pada gangguan penglihatan ringan, mereka memiliki hambatan dalam penglihatan. Akan tetapi, mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Karakteristik yang kedua, yaitu sedang dan berat. Seseorang dengan karakteristik ini adalah jika tajam penglihatannya berkisar kurang 6/18 sampai lebih dari 3/60. Artinya, jika anak normal bisa melihat objek pada jarak 18-60 meter, anak dengan gangguan penglihatan sedang dan berat baru mampu melihat benda yang sama pada jarak 3-6 meter. Gangguan penglihatan sedang dan berat merupakan mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan. Maka, sangat diperlukan bantuan kacamata agar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Karakteristik yang ketiga adalah buta, yaitu jika tajam penglihatannya kurang dari 3/60. Artinya, jika anak normal bisa melihat benda pada jarak 60 meter, anak dengan gangguan penglihatan buta baru mampu melihat benda yang sama pada jarak 3 meter, atau yang artinya sama sekali tidak dapat melihat. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui kondisi ketajaman penglihatan mata? Kita dapat mengetahuinya dengan melakukan konsultasi kepada dokter spesialis mata, yang kemudian akan dilakukan tes Snellen chart. Berikut ini adalah prosedur tes ketajaman mata dengan menggunakan Snellen chart. Pertama, kalian akan diminta untuk duduk atau berdiri dengan jarak 6 meter dari kartu Snellen. Pemeriksaan biasanya dilakukan di tempat dengan pencahayaan yang terang. Kedua, tutup salah satu mata kalian dengan menggunakan tangan. Apabila tersedia, mungkin akan dipakaikan kacamata khusus dengan penutup mata. Ketiga, dokter akan memeriksa mata kiri dan kanan secara terpisah. Mata dengan pandangan yang lebih buram akan dites terlebih dahulu. Selanjutnya, saat tes mata dimulai, kalian akan diminta untuk membaca huruf dari baris yang paling atas ke bawah hingga kalian tidak mampu lagi membaca huruf pada baris tersebut. Selanjutnya,
Jika tes mata tidak mencapai huruf pada barisan 20/20 atau 6/6, prosedur akan diulang dengan menggunakan kacamata pinhole. Pada kacamata ini akan dipasangkan lensa korektif yang terus diganti sampai kalian bisa melihat dengan jelas. Apabila dengan pinhole penglihatan mengalami perbaikan, dapat diketahui kelainan refraksi yang terjadi. Apakah merupakan rabun jauh atau miopi, rabun dekat, ataupun mata silinder. Langkah tes untuk membaca huruf pada Snellen chart ini akan diulangi untuk bagian mata yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih ciri-ciri yang dapat diketahui jika anak mulai mengalami gangguan penglihatan. Jadi, kita dapat mengetahuinya dengan ciri-ciri yang sebagai berikut. Pertama, menggosok mata secara intens. Kedua, sensitivitas terhadap cahaya. Ketiga, memiliki fokus mata yang buruk. Keempat, pelacakan visual yang buruk. Dalam arti, mata susah untuk mengikuti objek yang bergerak. Kelima, pergerakan mata yang abnormal, yaitu setelah usia 6 bulan. Keenam, mata merah secara kronis. Nah, setelah kita mengetahui apa saja ciri-cirinya, lalu bagaimana sih solusi bagi anak yang sudah mengalami gangguan penglihatan? Yang pertama, segera lakukan pemeriksaan mata. Pergilah ke dokter spesialis mata untuk melakukan pemeriksaan dini sehingga dapat diketahui kondisi mata anak dan bisa segera dilakukan tindakan penanggulangan. Tindakan penanggulangan yang biasa dilakukan adalah dengan memberikan kacamata sebagai alat bantu penglihatan sesuai dengan kondisi tiap anak. Kedua, melatih penglihatan anak. Melatih penglihatan anak bisa dilakukan dengan membiasakan aktivitas yang menuntut penglihatan anak dengan melihat dari jarak dekat dan jarak jauh secara bergantian. Hal tersebut dilakukan karena anak-anak yang masih kecil masih berada dalam fase mengenali stimulus yang ada di sekitar mereka. Beberapa contoh aktivitas yang bisa dilakukan diantaranya adalah ajak anak untuk beraktivitas di luar ruangan dan melihat objek jarak jauh. Kemudian, libatkan anak dalam aktivitas yang memerlukan penglihatan jarak dekat, seperti menggambar ataupun menulis. Ketiga, konsumsi sayur dan buah. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tidak hanya bermanfaat bagi kesembuhan gangguan penglihatan, namun juga menjaga daya ketahanan tubuh agar terhindar dari penyakit. Keempat, batasi penggunaan gadget. Seperti yang diketahui, bahwa menggunakan gadget terlalu sering juga dapat menyebabkan mata lelah. Bagi anak yang sudah mengalami kebutaan, terdapat beberapa alternatif pelatihan yang bisa dilakukan untuk membantu anak dalam kegiatan sehari-harinya. Di antaranya adalah: pertama, latihan mengetik awas 10 jari. Pelatihan ini diberikan guna membantu anak tunanetra dalam berkomunikasi dengan orang lain secara tertulis dengan menggunakan huruf awas. Kedua, latihan komputer bicara. Pelatihan ini memiliki tujuan agar dapat memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer guna membantu kebutuhan hidupnya dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Atau, kita bisa dengan mudah mengaktifkan fitur Google Assistant. Ketiga, kursus abakus. Pelatihan ini diberikan dengan tujuan agar penyandang tunanetra memiliki kemampuan dalam hitungan aritmatika dengan menggunakan alat bantu berupa sempor. Dalam latihan abakus ini, tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menghitung saja, namun juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berkonsentrasi, ketahanan berpikir, daya ingat, logika, imajinasi, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui bagaimana solusi untuk anak yang sudah mengalami gangguan penglihatan, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang diantaranya adalah: pertama, hindari membaca sambil tiduran
dan di tempat yang terlalu terang ataupun terlalu gelap. Kedua, kurangi waktu terlalu lama dalam memandang benda-benda atau pemandangan jauh setelah membaca, menulis, ataupun menonton. Biarkan mata kita untuk istirahat sebentar. Ketiga, makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung vitamin A. Keempat, hindari memakai lensa kontak selama lebih dari 19 jam, karena dapat menyebabkan kerusakan mata permanen serta ketidaknyamanan pada mata. Selain itu, juga mengurangi pemakaian kacamata yang terlalu lama. Nah, bagi kalian yang memiliki saudara, kerabat, ataupun anak dengan penyandang gangguan sensori, ada sedikit tips nih bagi kalian untuk membantu tumbuh kembang penyandang gangguan sensori. Apa saja ya tipsnya? Tips bagi caregiver untuk membantu tumbuh kembang anak dengan gangguan sensori. Pertama, mengasuh sesuai dengan kondisi disabilitas yang dialami oleh anak, yaitu dengan mengetahui secara baik apa yang dibutuhkan oleh anak. Kedua, membantu anak mengenali objek melalui benda yang dapat disentuh agar mengetahui kualitas bentuk dan ukuran. Ketiga, melakukan komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan mulai mengajak anak untuk berbicara. Keempat, memberikan bimbingan keterampilan orientasi dan mobilitas. Misalnya, dapat dilakukan dengan memberikan tongkat pada anak agar dengan mudah dapat melakukan aktivitas dengan efektif. Kelima, mengajarkan keterampilan bahasa nonverbal seperti gestur, gerakan dasar, dan lain-lain. Keenam, membantu anak memanfaatkan indera lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, indera peraba untuk mengenali barang, indera pendengaran untuk mendengarkan suara orang atau bunyi yang lain, indera pengecap untuk mengenali jenis makanan, serta indera penciuman untuk mengenali bau di lingkungan sekitar. Nah, itu dia penjelasan mengenai gangguan sensori penglihatan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan mata kalian ya, karena sesungguhnya mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Semoga apa yang disampaikan pada video ini dapat bermanfaat ya. See you, sampai ketemu lagi dan terima kasih.